Wah, ada apa nih? Organisasi. Tentang apa? Yang pertama, memahami konsep perencanaan bisnis dan pentingnya dalam mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Kedua, mengetahui 3 tingkatan perencanaan bisnis, yaitu perencanaan strategis, perencanaan fungsional atau pasar, dan perencanaan operasional. Ketiga, memahami langkah-langkah dalam perencanaan strategis seperti menentukan misi, mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal, menetapkan tujuan organisasi atau SBU, menetapkan portofolio bisnis, dan mengembangkan strategi pertumbuhan. Keempat, mengetahui langkah-langkah perencanaan pemasaran seperti melakukan analisis situasi, menetapkan tujuan pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, dan menetapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Yang kelima, memahami konsep analisis SWOT dan bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang serta menghindari kelemahan dan ancaman. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses mengambil keputusan yang berkelanjutan yang memandu perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan mengidentifikasikan dan membangun kekuatan perusahaan serta membantu para manajer di semua tingkatan yang mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Di dalam perusahaan, kita harus membuat perencanaan yang matang karena perencanaan yang matang memungkinkan perusahaan untuk berbicara dengan suara yang jelas di pasar sehingga pelanggan memahami apa itu perusahaan dan apa yang ditawarkan perusahaan yang tidak ditawarkan oleh pesaing, terutama karena memutuskan bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Tingkatan perencanaan bisnis. Dalam perencanaan, sebuah organisasi menekankan dan kemudian mengembangkan tindakan untuk mencapai dalam skala yang lebih besar. Dalam perencanaan bisnis dilakukan dengan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat korporasi atau SBU. Kedua, yaitu perencanaan fungsional atau pasar. Perencanaan fungsional adalah perencanaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat fungsional teratas. Yang ketiga, yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang dilakukan oleh supervisor dan manajer. Langkah-langkah dari perencanaan strategis adalah tentukan misinya. Kedua, mengevaluasi internal dan eksternal. Ketiga, menetapkan tujuan organisasi atau SBU. Keempat, menetapkan portofolio bisnis. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menyusun strategi pertumbuhan. Langkah-langkah dari perencanaan fungsional atau pasar adalah lakukan analisis situasi. Kedua, menetapkan tujuan pemasaran. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang keempat, menetapkan dan mengendalikan rencana pemasaran. Langkah-langkah dari perencanaan operasional adalah yang pertama, kembangkan rencana tindakan untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Dan yang kedua, gunakan metrik pemasaran untuk memantau bagaimana rencana tersebut bekerja. Strategi perencanaan adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengidentifikasi langkah-langkah, sumber daya, dan pendekatan yang akan digunakan. Ini membantu dalam mengarahkan tindakan dan keputusan guna mencapai hasil yang diinginkan. Bentuk langkah pertama, tentukan misi, visi, dan nilai. Idealnya, langkah pertama manajemen dalam tahap rencana strategis adalah menjawab pertanyaan seperti berikut. Bisnis apa yang kita inginkan? Apa yang kita percaya sebagai organisasi? Apa yang harus kami pelajari? Dan bagaimana kita harus mengembangkan kemampuan perusahaan dan memfokuskan usahanya? Langkah kedua, mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal. Mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal adalah langkah kritis dalam perencanaan strategis. Lingkungan internal melibatkan penilaian terhadap sumber daya, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Sementara lingkungan eksternal melibatkan analisis peluang dan ancaman dari faktor di luar organisasi seperti pasar, pesaing, regulasi, dan tren. Evaluasi ini membantu organisasi mengidentifikasi posisi mereka dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan mereka.
Untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal, digunakan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Ini mencakup sumber daya internal yang memberikan keunggulan kompetitif seperti reputasi baik, teknologi terkini, atau tim yang terampil. Yang kedua adalah kelemahan atau weaknesses. Ini mengidentifikasi aspek internal yang menghambat kinerja, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya keahlian, atau proses yang tidak efisien. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Ini merujuk pada situasi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, seperti pasar yang berkembang, perubahan tren, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ancaman atau threats. Ini adalah faktor eksternal yang dapat mengganggu kinerja organisasi, seperti persaingan ketat, perubahan regulasi, atau resiko ekonomi. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menetapkan tujuan organisasi atau SBU, yaitu strategi bisnis unit. Kemudian setelahnya mereka membangun sebuah pernyataan misi. Kemudian manajemen puncak menerapkannya menjadi tujuan organisasi. Setelah membangun pernyataan misi, kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan organisasi atau unit bisnis. Tujuan ini harusnya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu tertentu. Nah, ada beberapa jenis tujuan yang dapat ditetapkan, yaitu Yang pertama tujuan strategis. Ini adalah tujuan jangka panjang yang berfokus pada pencapaian visi organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan taktis. Ini adalah tujuan menengah yang lebih spesifik dan terukur seperti pemasaran, keuangan, atau produksi. Kemudian yang ketiga, tujuan operasional. Ini adalah tujuan jangka pendek yang berfokus pada tugas harian atau operasional untuk mencapai tujuan taktis dan strategis. Kemudian yang keempat, tujuan keuangan. Berhubungan dengan aspek keuangan seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih, atau tingkat pengembalian investasi. Kemudian yang terakhir kelima, yaitu tujuan non-keuangan. Ini melibatkan pencapaian dalam area seperti kepuasan pelanggan, pengembangan produk, atau keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya langkah keempat, menetapkan portofolio bisnis untuk perusahaan dengan beberapa SBU yang berbeda. Portofolio ini mengacu pada kumpulan bisnis atau unit operasional yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa SBU yang berbeda, tujuannya adalah mengelola setiap SBU secara strategis untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang optimal. Kemudian, mengelola portofolio bisnis dengan beberapa SBU yang berbeda adalah tantangan strategis yang melibatkan analisis mendalam, pengambilan keputusan yang baik, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Tujuannya adalah menciptakan kombinasi SBU yang menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan yang seimbang untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, proses menetapkan portofolio bisnis ini melibatkan beberapa langkah kunci, yaitu Yang pertama ada analisis SBU, yang kedua penilaian strategis, ketiga penetapan prioritas, keempat alokasi sumber daya, kelima sinergi, keenam diversifikasi risiko, ketujuh pengawasan terus-menerus, 8 inovasi dan pengembangan, dan yang terakhir kesembilan yaitu fleksibilitas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu langkah kelima, mengembangkan strategi pertumbuhan. Yaitu mengembangkan strategi pertumbuhan dalam manajemen strategi melibatkan proses merencanakan cara-cara untuk meningkatkan ukuran, skala, atau dampak bisnis. Hal ini bisa mencakup ekspansi pasar, pengembangan produk, diversifikasi, atau akuisisi. Tujuannya adalah menciptakan peluang baru untuk perusahaan dan meningkatkan nilai jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh tentang pasar, saing, sumber daya internal, serta kebijakan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi pertumbuhan. Nah, kita sekarang mempelajari tentang mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama itu melakukan analisis situasi. Untuk menganalisis lingkungan, manajer membangun analisis SWOT perusahaan dan mencari informasi tentang lingkungan yang secara khusus mempengaruhi rencana pemasaran. Kemudian yang kedua itu menetapkan tujuan pemasaran. Menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam hal elemen terkait bauran pemasaran lini produk, yaitu mengembangkan produk, strategi penetapan harga, atau pendekatan komunikasi pemasaran khusus. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Pada tahap ini, pemasar harus mencari tahu bagaimana mereka ingin konsumen memikirkan produk mereka dibandingkan dengan produk pesaing. Yang terakhir, menerapkan dan mengontrol rencana pemasaran. Sering disebut kontrol, proses formal pemantauan kemajuan ini memerlukan 3 langkah, yaitu yang pertama itu, ukur kinerja aktual.
Yang kedua, bandingkan kerja ini dengan tujuan atau strategi pemasaran yang ditetapkan. Dan yang terakhir, lakukan penyesuaian terhadap tujuan atau strategi berdasarkan analisis. Manajemen tingkat atas dan Departemen Sumber Daya Manusia perlu mengerahkan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana. Dalam mencapai tujuan rencana, diperlukan action plan atau rencana aksi. Cara terbaik untuk menggunakan rencana aksi adalah dengan memasukkan rencana aksi terpisah untuk setiap elemen yang terlibat dalam mengimplementasikan rencana pemasaran. Untuk mencapai hal ini, rencana pemasaran mungkin akan mencakup beberapa strategi terkait. Salah satunya dari isu-isu strategis yang penting, dan ini mungkin memerlukan beberapa rencana aksi untuk diimplementasikan. Rencana aksi juga membantu manajer ketika mereka perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tanggung jawab. Penjualan, produksi, kontrol kualitas, pengiriman, layanan pelanggan, dan keuangan akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan tanggung jawab yang baik. Maka dari itu, tanggung jawab tidak hanya harus dimiliki oleh Departemen Pemasaran, tetapi seluruh aspek dari perusahaan. Yang kedua, dengan membuat garis waktu. Sebagian besar rencana pemasaran menggambarkan waktu tugas dalam bentuk diagram alur sehingga mudah untuk memvisualisasikan kapan potongan-potongan rencana akan disatukan. Yang ketiga, tetapkan anggaran. Meramalkan pengeluaran yang dibutuhkan terkait dengan rencana pemasaran itu sulit, tetapi salah satu cara untuk meningkatkan akurasi dalam proses penganggaran secara keseluruhan adalah memastikan perkiraan pengeluaran untuk rencana tindakan individu yang seakurat mungkin. Yang terakhir, tentukan pengukuran dan kontrol. Menentukan pengukuran dan kontrol sangat dibutuhkan dalam pemasaran, gunanya untuk membandingkan kinerja dengan tujuan atau strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pemasaran operasional berfokus pada indikator kinerja dan berusaha untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pelaksanaan strategis. Pemasaran operasional mencakup dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rencana pemasaran sehari-hari. Yang kedua, pemasaran agile dan proses perencanaan pasar strategis. Selanjutnya adalah merencanakan karir Anda. Membuat rencana karir melibatkan serangkaian keputusan, dimulai dengan pernyataan misi pribadi Anda dan diakhiri dengan implementasi dan pengandalian strategi karir Anda. Untuk mencapai tujuan Anda perlu menelusuri gambaran besar rencana karir Anda hingga ke tujuan merinci tindakan yang perlu Anda ambil untuk mewujudkan rencana Anda. Rencana strategis pribadi Anda. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan misi Anda. Misi mendefinisikan tujuan organisasi secara keseluruhan dan apa yang ingin dicapai organisasi dalam hal pelanggan, produk, dan sumber daya. Untuk mengembangkan misi Anda, hal yang harus Anda pikirkan adalah: yang pertama, apa yang penting bagi Anda, siapa Anda, apa yang Anda perjuangkan, apa yang ingin Anda lakukan, dan mengapa Anda ingin melakukannya. Kenapa sih Anda membutuhkan misi? Karena pernyataan misi akan membantu tindakan Anda dan membuat orang lain tahu tentang nilai Anda, yang memberikan beberapa petunjuk tentang misi yang menggambarkan tujuan Anda bekerja. Berikut beberapa poin yang akan membantu Anda dalam menulis pernyataan misi yang hebat. Yang pertama, jadikan itu mudah diingat. Yang kedua, fokus pada satu tema saja dan jangan mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Yang ketiga, buatlah jelas dan ringkas. Yang keempat, misi Anda harus memberi Anda energi dan mendorong Anda untuk bertindak. Yang terakhir adalah harus berfungsi untuk memandu Anda saat Anda membuat keputusan karir. Selanjutnya adalah menganalisis internal Anda. Dari analisis internal Anda akan dapat mengidentifikasikan karakteristik yang memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Setelah menganalisis internal Anda, selanjutnya adalah menganalisis eksternal Anda. Dengan seringnya memindai lingkungan eksternal akan mengungkapkan peluang dan ancaman yang Anda hadapi dalam perencanaan karir Anda. Kesuksesan karir Anda juga akan bergantung pada seringnya mengamati lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah menganalisis SWOT. Setelah Anda menganalisis SWOT, sekarang saatnya menulis tujuan akhir Anda. Dengan kata lain, tujuannya adalah SMART. Tujuan SMART memberi Anda kemampuan untuk mengukur apakah Anda telah mencapainya. Dalam karir, yang dimaksud bukan sekedar melakukan pekerjaan Anda, tetapi peduli terhadap pekerjaan, perusahaan, orang-orang yang bekerja bersama Anda, dan hasil yang Anda capai.
Bagian terpenting dari perencanaan karir adalah mengidentifikasikan apa yang Anda ingin lakukan dan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Anda akan lebih sukses dalam karir dengan menggunakan keterampilan yang Anda sukai. Studi kasus, Cafe Bella adalah kafe kecil yang berlokasi di pusat kota. Mereka terkenal dengan kualitas kopi dan suasana yang nyaman. Meskipun telah ada selama beberapa tahun, mereka ingin meningkatkan pendapatan mereka dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Cafe Bella menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran mereka, yaitu ada banyak kafe lain di sekitar daerah yang menawarkan kopi dan makanan serupa. Dan tantangan pandemi telah mempengaruhi bisnis mereka, dengan pembatasan yang membatasi kapasitas dan kunjungan pelanggan. Langkah-langkah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran yang mereka lakukan adalah: 1. Menganalisis pasar dan pesaing, melakukan penelitian pasar untuk memahami tren konsumen terkini dan preferensi dalam hal kafe dan kopi, menganalisis kafe pesaing lokal dan mencari peluang unik. Yang kedua, segmentasi pasar, mengidentifikasikan segmen pasar yang paling cocok seperti pekerja kantoran yang mencari tempat makan siang yang nyaman atau pencinta kopi yang ingin mencoba kopi spesialis dan memahami kebutuhan dan preferensi khusus dari segmen ini. Ketiga, tujuan dan target, menetapkan tujuan peningkatan pendapatan dan pelanggan, menargetkan pelanggan potensial melalui pemasaran yang tepat sasaran. Keempat, pengembangan produk dan layanan, memperluas menu dengan variasi baru dalam kopi, makanan ringan, dan minuman khusus, menawarkan layanan pesan antar atau pengiriman untuk mengatasi dampak pandemi. Yang kelima, strategi harga, menetapkan harga yang kompetitif dan mungkin memberikan diskon untuk pelanggan setia, mengadakan promosi istimewa seperti jam bahagia untuk menarik pelanggan pada waktu-waktu tertentu. Yang keenam, strategi promosi, menggunakan media sosial dan situs web untuk mempromosikan menu dan acara kafe, berkolaborasi dengan influencer lokal atau komunitas untuk meningkatkan eksposur merek. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan, memastikan pelayanan pelanggan yang luar biasa untuk menciptakan pengalaman yang positif, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mengatasi masalah dengan cepat. Yang kedelapan, pengukuran dan pemantauan, melacak kinerja kampanye pemasaran melalui peningkatan lalu lintas dan penjualan, terus memantau perkembangan pasar dan respon pelanggan untuk peningkatan berlanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Cafe Bella berharap dapat mengembangkan strategi dan rencana pemasaran yang berhasil untuk meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan kesadaran merek, dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan fokus pada pelayanan pelanggan, promosi yang efektif, dan inovasi dalam produk dan layanan, mereka berharap dapat mengatasi tantangan persaingan lokal dan dampak pandemi untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa perencanaan bisnis dan perencanaan karir memiliki beberapa tahapan yang paralel dalam proses perencanaannya. Dalam perencanaan bisnis, terdapat 3 tingkat perencanaan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan fungsional atau pasar, dan perencanaan operasional. Setiap tahap memiliki langkah-langkah yang spesifik, seperti menentukan misi, mengidentifikasikan lingkungan internal dan eksternal, menetapkan tujuan, dan mengembangkan strategi. Selain itu, penting untuk mengukur kinerja dan melakukan kontrol selama implementasi rencana bisnis. Begitu pula dalam perencanaan karir. Langkah-langkah seperti menentukan misi pribadi, melakukan analisis internal dan eksternal, serta mengembangkan tujuan dan strategi karir sangat relevan. Analisis SWOT juga diterapkan baik dalam perencanaan bisnis maupun karir untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi hasil akhir. Kesimpulannya, perencanaan yang matang dan berkelanjutan menjadi kunci kesuksesan baik dalam dunia bisnis maupun dalam mencapai tujuan karir. Tahapan dan pendekatan yang dipelajari dalam perencanaan bisnis dapat diadaptasi dan diterapkan dalam mengatur langkah-langkah menuju pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Sekian video dari kami. Thank you. Bye-bye.